Halo teman-teman, bertemu kembali dengan saya Yogi Pratama, tim Siap Kerja Pasker ID, dan di video kali ini akan membahas topik terkait alat pelindung diri. Topik ini akan menjelaskan jenis-jenis APD, memilih APD yang tepat, hingga cara menggunakan APD. Silahkan disimak. Alat pelindung diri atau yang disingkat APD adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja. Berikut merupakan jenis-jenis dan fungsi alat pelindung diri APD menurut Pasal 2 Permenaker 8/2010. 1. Alat pelindung kepala. Alat yang berfungsi untuk melindungi kepala dari benturan, kejatuhan, atau terpukul benda tajam atau benda yang keras yang melayang atau meluncur di udara, terpapar oleh radiasi panas, api, percikan bahan-bahan kimia, jasa terenik atau mikroorganisme, dan suhu yang ekstrim. Alat pelindung kepala terdiri dari helm pengaman atau safety helmet, topi atau tudung kepala, penutup atau pengaman rambut, dan lain-lain. 2. Alat pelindung mata dan muka. Alat pelindung yang berfungsi untuk melindungi mata dan muka dari paparan bahan kimia berbahaya, paparan partikel-partikel yang melayang di udara dan di badan air, percikan benda-benda kecil, panas atau uap panas, radiasi gelombang elektromagnetik yang mengion maupun yang tidak mengion, pancaran cahaya, benturan atau pukulan benda keras atau benda tajam. Alat pelindung mata dan muka terdiri dari kacamata pengaman atau spectacles, goggles, tameng muka atau face shield, masker selam, tameng muka dan kacamata pengaman dalam kesatuan atau full face masker. 3. Alat pelindung telinga, yaitu alat pelindung yang berfungsi untuk melindungi alat pendengaran terhadap kebisingan atau tekanan. Alat pelindung telinga terdiri dari sumbat telinga atau earplug dan penutup telinga atau earmuff. 4. Alat pelindung pernafasan, yaitu alat pelindung yang berfungsi untuk melindungi organ pernafasan dengan cara menyalurkan udara bersih dan sehat dan atau menyaring cemaran bahan kimia, mikroorganisme, partikel yang berupa debu, kabut atau aerosol, uap, asap, gas atau fume, dan sebagainya. Alat pelindung pernafasan terdiri dari masker, respirator, cartridge, kanister, rebreather, airline respirator, continuous air supply machine atau air hose mask respirator, tangki selam dan regulator atau self-contained underwater breathing apparatus atau SCUBA, self-contained breathing apparatus SCBA, dan emergency breathing apparatus. 5. Alat pelindung tangan, yaitu alat pelindung yang berfungsi untuk melindungi tangan dan jari-jari tangan dari pajanan api, suhu panas, suhu dingin, radiasi elektromagnetik, radiasi mengion, arus listrik, bahan kimia, benturan, pukulan dan tergores, terinfeksi zat patogen atau virus bakteri, dan jasa terenik. Alat pelindung tangan terdiri dari sarung tangan yang terbuat dari logam, kulit, kain kanvas, kain atau kain yang berpelapis, karet, dan sarung tangan yang tahan bahan kimia. 6. Alat pelindung kaki, yaitu alat pelindung yang berfungsi untuk melindungi kaki dari tertimpa atau berbenturan dengan benda-benda berat, tertusuk benda tajam, terkena cairan panas atau dingin, uap panas, terpajan suhu ekstrim, terkena bahan kimia berbahaya, dan jasa terenik, tergelincir. Alat pelindung kaki terdiri dari sepatu keselamatan pada pekerjaan peleburan, pengecoran logam, industri, konstruksi bangunan, pekerjaan yang berpotensi bahaya peledakan, bahaya listrik, tempat kerja yang basah atau licin, bahan kimia dan jasa terenik, dan atau bahaya binatang dan lain-lain. Selain APD yang telah dijelaskan di atas, hal-hal berikut juga termasuk dalam APD. 1. Pakaian pelindung yang terdiri dari rompi atau vest, celemek atau apron, atau coveralls, jaket, dan pakaian pelindung yang menutupi sebagian atau seluruh bagian badan. 2. Alat pelindung jatuh perorangan yang terdiri dari sabuk pengaman tubuh atau harness, karabiner, tali koneksi atau lanyard, tali pengaman atau safety rope, alat penjepit tali atau rope clamp, alat penurun atau descender, alat penahan jatuh bergerak atau mobile fall arrestor, dan lain-lain. 3. Pelampung yang terdiri dari jaket keselamatan atau life jacket, rompi keselamatan atau life vest, rompi pengatur keterapungan atau buoyancy control device.
Pekerja dan orang lain yang memasuki tempat kerja wajib memakai atau menggunakan APD sesuai dengan potensi bahaya dan risiko. Namun, pekerja berhak menyatakan keberatan untuk melakukan pekerjaan apabila APD yang disediakan tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan. Perlu diingat, dalam hierarki pengendalian risiko, APD merupakan pencegahan kecelakaan kerja yang terakhir. Demikian pembahasan video kali ini, kita sudah membahas jenis-jenis APD, memilih APD yang tepat, hingga cara menggunakan APD. Semoga bermanfaat, tetap jaga kesehatan dan keselamatan kerja. Sampai jumpa di video berikutnya.